wabarakatuh. Nah, selamat datang di mata kuliah dasar telekomunikasi. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan nih berbagai macam faktor yang bisa menyebabkan gangguan pada jaringan telekomunikasi. Benar banget. Betul. Jadi di sini tuh kami ingin menjelaskan kalau gangguan pada jaringan telekomunikasi itu bisa disebabkan melalui banyak hal. Salah satu contohnya ialah gangguan lingkungan ataupun kepadatan pengguna. Nah, biar lebih jelasnya lagi nih, kami berempat ini udah melakukan pengujian langsung di lapangan. Nah, dari pengujian langsung itu kami bisa melakukan 4 studi kasus utama. Dan biar lebih jelasnya lagi, kami akan merinci satu persatu. Seperti ini, guys. Let's go. Ini kita telah melakukan pengujian yang pertama yaitu pada saat cuaca hujan, di mana sebelum hujan turun sinyal rata-rata berada di sekitar minus 82 dBm dengan kualitas panggilan yang jernih dan stabil. Namun ketika hujan mulai deras, sinyal menurun menjadi sekitar minus 95 dBm dan kualitas suara ikut berkurang juga. Hal ini terjadi karena butiran air dapat menyerap dan menghamburkan gelombang radio sehingga daya yang diterima oleh perangkat berkurang. Efek yang kami rasakan adalah suara terdengar kurang jelas, kadang ada jeda atau patah-patah pada titik tertentu. Percakapan bahkan sempat terputus sebentar atau bahkan bisa terputus dan tidak bisa terhubung kembali. Nah, tadi kalian bisa lihat apa yang terjadi ketika saya ada di dalam lift. Nah, di situ bisa terjadi gangguan telekomunikasi seperti hilangnya sinyal. Kenapa bisa terjadi? Karena perlu kita ketahui lift itu terbuat dari kombinasi bahan seperti logam, beton dan lain-lain. Nah, sehingga perlu kita tahu bahan-bahan tersebut itu bahan yang tidak bisa ditembusi oleh sebuah sinyal. Sehingga saat ketika saya bertelekomunikasi dari situ di dalam lift, sinyal tersebut tidak akan bisa keluar sehingga dipantulkan kembali dalam lift tersebut, sehingga terjadilah gangguan sinyal yang bisa kita sebut diakibatkan oleh halangan fisik. Halo? Iya. Kenapa? Putus. Garam tidak, apa lagi? Putus. Multiple fading. Nah, jadi kelompok kami melakukan pengujian di daerah-daerah yang memiliki banyak pergedungan tinggi. Jadi normal itu kalau misal kita melakukan hubungan telepon gitu misalnya, sinyal yang diterima itu normalnya ialah minus 87 dBm. Nah, dengan kualitas sinyal yang lumayan oke itu biasanya panggilan itu berjalan dengan sangat lancar. Tapi kalau misalnya kita melakukan telepon atau panggilan di daerah-daerah yang memiliki banyak pergedungan tinggi, itu sinyal yang diterima itu fluktuatif. Kadang sinyal itu bisa turun banget sampai ke minus 105 dBm. Nah, jadi kenapa sih penyebabnya? Penyebabnya itu karena sinyal-sinyal itu dipantulkan oleh media-media di gedung-gedung tinggi, sehingga sinyal atau suara yang diterima oleh penerima itu akan berbeda fase. Lalu efek suara itu apa aja sih? Nah, jadi kalau misalnya kita dengar tuh telepon itu suara itu kadang kayak echo atau kadang berbayang-bayang gitu, nggak jelas, bergema, atau bahkan kadang teleponnya terputus seperti itu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kalau gedung-gedung tinggi itu sangat berpengaruh saat kita melakukan panggilan telekomunikasi seperti itu, teman-teman. Nah, studi kasus berikutnya adalah kepadatan pengguna. Kami tuh udah muji sinyal di sebuah acara konser dengan ribuan orang yang hadir. Nah, sebelum konsernya mulai tuh sinyalnya tuh masih cukup baik dengan RSRP itu sekitar minus 85 dBm dan latensinya sekitar 40 ms. Namun saat konsernya udah mulai, semua orang tuh gunain ponsel, hasil ujinya tuh berubah drastis. RSRP-nya turun sampai minus 105 dBm. Latensinya itu juga naik di atas 100 ms dan kecepatan datanya itu bener-bener menurun signifikan. Secara langsung kami rasain tuh panggilan tuh sulit tersambung, terus
kalaupun berhasil juga suaranya tuh kayak patah-patah gitu. Nah, jadi ini tuh bukti nyata kalau congestion itu benar-benar mempengaruhi kualitas layanan ketika kapasitas BTS itu nggak seimbang dengan jumlah penggunanya, kayak gitu. Dari keempat indikasi di atas dapat disimpulkan kalau berbagai macam faktor lingkungan itu bisa dapat mempengaruhi gangguan pada sinyal telekomunikasi. Salah satu contohnya adalah Salah satu contohnya ialah hujan. Hujan itu mempengaruhi sinyalnya ya, kira-kira kualitasnya menurun. Lanjut. Lalu ada multipad fading, di mana multipad fading ini bisa menyebabkan gangguan sinyal karena bisa dibilang tertutup oleh gedung-gedung. Nah, yang ketiga, kepadatan pengguna. Kepadatan pengguna itu juga bisa bikin sinyal itu jadi menurun. Yang terakhir yang dari kita bahas adalah halangan fisik. Contohnya ketika saya mencontohkan di elevator ya, di lift. Kemudian kenapa bisa terjadi? Karena itu adalah halangan fisik dan yang bisa menyebabkan gangguan sinyal dari telekomunikasi. Nah, baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.